warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bergabung di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Untuk sesi ini, saya akan menjabarkan mengenai kurikulum 2013 yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Perkenalkan, saya Kabid Kurikulum Nur Indah Pratiwi SPD. Visi SMP Muhammadiyah 2 Cilacap: beriman, santun, terampil berprestasi, peduli lingkungan, dan berwawasan internasional. SMP Muhammadiyah 2 Cilacap merupakan sekolah rujukan dari beberapa sekolah Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Di antaranya ada dari SMP Muhammadiyah 2, SMP Muhammadiyah Majenang, SMP Muhammadiyah Cimanggu, ada pula dari SMP Muhammadiyah Kulon Progo, dan ada juga dari SMP Muhammadiyah daerah Kalimantan. Berikut beberapa dokumentasi yang disimpan oleh kami yang saya tampilkan di sini. Selain itu, SMP Muhammadiyah 2 Cilacap mencetak generasi bangsa yang mengembangkan bakatnya. Beberapa anak didik kami yang memperoleh prestasi, diantaranya ada di sepak bola, panahan, taekwondo, storytelling, kaligrafi, dan bahkan robotik. Untuk robotik ini bahkan sudah mencapai tingkat internasional. Sekilas tentang kurikulum 2013 SMP. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Sistem pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama yang perlu kalian ketahui, di kurikulum 2013 menggunakan metode atau pendekatan saintifik. Yang kedua, kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Jadi di sini guru hanya sebagai fasilitator. Yang ketiga, mendorong dan mengutamakan aktivitas siswa untuk membangun pemahaman pengetahuan, keterampilan, dan sikap spiritual dan sosial dalam diri siswa melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan, bahkan sampai mencipta. Ini yang lebih dikenal dengan istilah 5M. Jadi di kurikulum 13 identik dengan kegiatan siswa yang lebih aktif. Di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap, selain mengembangkan bakat minat siswa, kita juga melakukan pengembangan diri untuk guru-guru. Berikut ada beberapa dokumentasi, yaitu pelatihan khusus online oleh Bapak Ibu guru. Selain itu, selain pembelajaran yang ada di dalam kelas, kita juga mengadakan pembelajaran di luar kelas. Contohnya seperti sosialisasi pencegahan virus COVID-19. Ini dilakukan sebelum merebak wabah virus COVID yang ada di Indonesia. Selain itu, selain ada pembelajaran yang bersifat umum, di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap ada materi unggulan, yaitu pembelajaran PTQ. Jadi siswa-siswa yang belum lancar membaca Al-Quran, kita perdalam lagi di sini. Untuk proses kegiatan belajar mengajar, ada beberapa metode yang kita lakukan. Di antaranya ini ada siswa melakukan diskusi. Terus ada juga siswa mengembangkan alat peraganya. Dan di sini ada siswa dilatih untuk mengembangkan kemampuan membuat robotik. Terus ada pula juga pengembangan siswa di bidang IT-nya. Untuk mata pelajaran ada 2 kelompok, kita sebut sebagai kelompok A dan kelompok B.
Kelompok A itu terdiri dari 7 mata pelajaran. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Untuk kelompok B, ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, ketiga prakarya. Sedangkan untuk muatan lokal, yang pertama ada bahasa Jawa, kedua bahasa hafalan, ketiga bahasa Jepang khusus untuk kelas language, dan conversation juga khusus untuk kelas language. Di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap menekankan pendidikan keagamaannya. Untuk pendidikan agama Islam itu sendiri terdiri dari beberapa mata pelajaran, diantaranya ada akidah akhlak, tahrif, ibadah, kemuhammadiyahan, Al-Quran hadis, dan bahasa Arab. Di dalam pembelajaran, setiap mata pelajaran mempunyai kriteria ketuntasan minimal atau yang dikenal dengan istilah KKM, yaitu kriteria pencapaian hasil belajar minimal peserta didik baik pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Ada 3 hal untuk memperoleh nilai KKM. Yang pertama dari intake, yaitu mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Yang kedua, kompleksitas dari karakter mata pelajaran. Yang ketiga, daya dukung, yaitu dari kondisi satuan pendidikan. Barulah dari ketiga aspek itu akan muncul berapa nilai KKM-nya. Khusus untuk di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap, kita menggunakan KKM tunggal. Jadi semua mata pelajaran mempunyai nilai KKM yang sama. Untuk kelas 7 KKM-nya 71, kelas 8 72, kelas 9 75. Untuk sistem penilaian akan terbagi menjadi 3. Ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan, yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif atau kecakapan berpikir, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Adapun teknik penilaian pengetahuan terbagi menjadi 4, diambil dari nilai tes tertulis. Tes tertulis itu sendiri terdiri dari PH atau penilaian harian, PTS, dan PAS. Yang berikutnya tes lisan. Yang ketiga penugasan, yang keempat observasi. Untuk penilaian keterampilan akan terbagi menjadi beberapa nilai. Ada nilai praktik dari keterampilan prosesnya, produk, yaitu dari keterampilan membuat produk-produk yang berbau teknologi maupun seni, proyek, mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode tertentu, portofolio, dan teknik lain. Sedangkan untuk penilaian sikap diambil. Penilaian sikap itu merupakan kegiatan untuk mengetahui perilaku spiritual dan sosial peserta didik yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Untuk kenaikan kelas ada beberapa kriteria yang digunakan di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Yang pertama, syarat untuk kenaikan kelas, siswa mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Kehadiran siswa dalam proses pembelajaran di kelas minimal 75% dari jumlah hari belajar efektif dalam 1 tahun. Yang ketiga, nilai sikap untuk setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya baik. B. Khusus mata pelajaran pendidikan agama, PKN, dan bahasa Indonesia, nilai harus tuntas. Yang kelima, tidak memiliki lebih dari 3 mata pelajaran selain 3 mapel yang tadi disebutkan, yang masing-masing nilai kompetensi atau nilai kompetensi pengetahuan atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM atau belum tuntas. Yang keenam, berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru. Itulah kriteria kenaikan kelas di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap.
Untuk penilaian sikap diambil dari 3 aspek. Yang pertama dari observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Pengolahan nilai rapot akan terbagi menjadi 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, dan penilaian sikap. Untuk penilai pengetahuan, nilai rapot diambil dari 2 kali nilai rata-rata nilai harian ditambah nilai tengah semester ditambah nilai akhir semester dibagi 4. Untuk keterampilan diperoleh dari nilai uji keterampilan ditambah proyek dan nilai portofolio dibagi 3. Sedangkan untuk nilai sikap, baik spiritual maupun sosial, diperoleh dari guru agama, BK, dan PKN, serta didukung data dari guru mata pelajaran dan wali kelas. Untuk pengembangan bakat minat ekstrakurikuler yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi bakat, minat, kemampuan kepribadian, kerjasama, kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Di antaranya untuk ekstrakurikulernya ada yang bersifat wajib, yaitu Hizbul Waton, dan ekstrakurikuler pilihan. Jadi setiap siswa bisa memilih maksimal 2 ekstrakurikuler pilihan. Itu ada beberapa, ada drum band, panahan, orkestra, jurnalistik, sinematografi, tafidz, science club, PMR, kaligrafi, olahraga, ada sepak bola, badminton, tapak suci, dan taekwondo. Sejak pertengahan Maret, di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap melakukan pembelajaran dari rumah. Hal ini dikarenakan adanya pandemi virus 19. Adapun untuk pembelajaran di era pandemi saat ini, kita menggunakan 2 macam sistem pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran daring atau yang dikenal dengan pembelajaran dalam jaringan. Jadi di sini pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka secara langsung, tetapi melalui platform yang tersedia, jadi secara online. Jadi segala bentuk materi, soal nanti akan distribusikan secara online, bahkan untuk tes juga secara online. Pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran luring, yaitu pembelajaran luar jaringan, yang artinya pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun intranet, atau di sini yang dikenal dengan pembelajaran offline. Jadi pembelajaran dapat berupa handout, ringkasan materi, buku referensi lain, atau dari alam sekitar, serta mungkin saat siswa menuliskan artikel di MS Word tanpa terhubung internet. Ini juga termasuk pembelajaran luring. Khusus di semester ini, aplikasi online yang akan digunakan di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap yang pertama adalah Google Classroom. Setiap siswa wajib mempunyai atau menginstal aplikasi Google Classroom. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan memberikan kode kelas masing-masing mata pelajaran, di mana di dalam kelas tersebut akan berisi tentang materi dan tugas-tugas lainnya. Siswa juga akan mengirimkan tugasnya tersebut melalui classroom-nya masing-masing. Yang kedua, Google Meet ini digunakan untuk tatap muka secara virtual atau secara online. Selain Google Meet juga menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ini sama khusus untuk penggunaan tatap muka secara virtual. Selanjutnya, ini ada beberapa dokumentasi tentang kegiatan ekstrakurikuler. Di bagian atas ada organisasi yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap, yaitu IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ada drum band, taekwondo, panahan. Dan ini ada beberapa dokumentasi lagi, diantaranya ada bola, HW, Hizbul Waton, jurnalistik, dan orkestra. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Semoga pandemi ini lekas berakhir, pembelajaran berjalan normal kembali sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Selalu jaga kesehatan, gunakan masker saat kalian keluar rumah, seringlah cuci tangan.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.